Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, berfirmanlah Kau ke hati kami hamba-hamba-Mu. Berfirmanlah Kau ke hati pemimpin-pemimpin kami. Berfirmanlah Engkau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toba ini. Berfirmanlah Kau kepada semua kami yang hadir dalam ibadah syukur awal tahun ini. Kami mau mendengar dan mengamalkan firman-Mu demi nama Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar dari ibadah syukur atau bona tahun dari pemerintah Kabupaten Toba hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 29. Jadi Mazmur 118 ayat 1 dan 29 itu sama. Demikian bunyinya. Kami baca secara lengkap. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di penutup Mazmurnya bunyinya sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam bahasa Batak Toba, mandok mauliate mahamutu Jehovah, ai pardinggan bahasa do ibana, ai rodi saliling-lilingna do asini rohana. Mandok mauliate mahamutu Jehovah, ai pardinggan bahasa do ibana, ai rodi saliling-lilingna do asini rohana. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari Mazmur 118 ayat 1 sekaligus ayat 29 yang menjadi tema dari ibadah syukur awal tahun Kabupaten Toba hari ini? Ada 3 hal. Pertama, kebaikan Tuhan mendorong kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kebaikan Tuhan mendorong kita agar selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dengan bahasa ni Jehovah mandasdasi kita say mandok mauliate tuibana. Tuhan itu baik dan selalu baik, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Pastor Purba dalam doa syafaat kita tadi. Dia baik. Apa rupanya kebaikan Tuhan itu? Kalau kita baca Mazmur 118 itu, sang pemazmur menguraikannya. Tuhan menjawab doa si pemazmur ketika dia tersesat. Dia lusi di batatang yang ni parpesal meni uju ngaluton ibana, uju tarsosa ibana, ayat 5. Tuhan di pihaknya, ayat 6 dan 7. Tuhan memberinya kemenangan di lehon Jehovah hamonangan tupar pesalmeni, ayat 10. Tuhan adalah kekuatannya dan mazmurnya, ayat 14. Dan ayat 17 dia katakan Tuhan memberinya kehidupan. Karena itu sang pemazmur berkata, pujilah Tuhan sebab dia baik, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya kesetiaannya untuk selama-lamanya. Itu kepada si pemazmur, kepada saudara dan saya, kepada kita. Apa kebaikan Tuhan? Ada dosa sitongna dengan bahasa ni Jehovah Tuhanmu nang tuau tu kita salukutnya. Tuhan menyelamatkan kita.
Dia membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian yang tidak pernah mampu kita lepaskan diri kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan memberi kepada kita kesehatan. Tuhan memberi kepada kita kesempatan melanjutkan kehidupan di tahun yang baru 2023 ini. Saudara-saudara, bagi kita, kebaikan Tuhan itu bukan cuma sekedar Dia menjawab doa, memberikan apa yang kita butuhkan. Kebaikan Tuhan yang terutama adalah Dia membebaskan saudara dan saya dari dosa. Dia mengangkat saudara dan saya jadi anak, dan Dia memberikan rohnya kepada saudara dan saya. Dengan bahasa di Jakuba, dakolan mangalusi tangyang muna, dakolan mangalewon tu kita narikop di ngolupta, alay dengan ni bahasa ni Jakuba ima, paluahok kita siyang dosa bohok hamatean. Mangai kita dari anakonna, sahali nari, mangai kita dari anakonna. Kita na sebelumna hatoban di dosa satadi diain di bataga di anakonna. Ano pedenggan basana dilehon ibana tondina tondi porbadiai tuhanu nang tuau akapar dosa. Molonunga di basa basahon, molonunga di lehon di bata tondina tu kita, akabena solehonon na tu kita. Gari tondina di lehon ibana tu kita, ahabena solehonon na tu kita. Disido dengan basa nai amang dohot inang. Dan untuk itulah kita berterima kasih dan bersyukur. Bona tahun dalam komunitas kita, masyarakat komunitas Batak, selalu momen untuk bersyukur. Hampir di semua tempat, di semua kelompok, di sebuah komunitas Batak, kita melakukan bona tahun. Bahkan sampai bulan Agustus. Adong dope halak Batak nomor bona tahun di bulan Agustus. Ala nirikok nih bona tahun nih. Tapi marilah kita ingat, amang inang saudara-saudara, ucapan syukur atau terima kasih itu adalah respons kita kepada Tuhan yang baik itu. Tuhan itu baik, sebab itu satu-satunya yang bisa kita lakukan membalas kebaikannya adalah mengucapkan syukur dan terima kasih kepadanya. Kita bisa membalaskan kebaikan orang lain. Kita bisa membalaskan kebaikan orang lain sesuai dengan filosofi kita, si soli-soli, si ada pari. Tapi kita tidak sanggup membalaskan kebaikan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan membalaskan kebaikan Tuhan adalah mengatakan terima kasih Tuhan, mauliate Tuhan. Tapi saudara-saudara, baiklah kita juga ingat, kita tidak pernah bisa secara otomatis mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sejak kecil langsung pintar, langsung terampil mengucapkan terima kasih atau mengucapkan syukur pada Tuhan. Dalam kitab Injil 17, ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. 9 orang pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hanya 1 orang yang kembali mengucapkan terima kasih kepadanya. 10 halak nahuliton di pamalum Yesus. Orang sahalak dona mandok mauliate tibana nasianari dung malum pitorlit tundo lao somoni. Saudara-saudara, saya memberanikan diri menyampaikan dari mimbar yang sangat kudus dan terhormat ini kata mauliate. Kata mauliate adalah ciptaan para misionaris supaya leluhur kita dahulu, supaya kita yang sekarang dapat
mengatakan syukur atau terima kasih kepada Tuhan. Sebelum Injil datang ke tanah Batak, tidak ada lema, tidak ada kata Mauliate di kebatakan kita. Dan itu bisa kita maklumi karena kultur kita adalah saling berbalas. Ketika semua saling berbalas atau sisoni-soni, tidak terlalu diperlukan kata terima kasih di sana. Kata terima kasih diperlukan ketika kebaikan orang itu tidak bisa kita balas. Dan saya selalu mengeceknya, Amang Inang. Dan kita tidak perlu kecil hati ketika kami mengatakan sebelum kekristenan datang tidak ada kata Mauliate dalam kosakata Batak kita. Kami pernah beberapa bulan di pedalaman Papua, dan di sana juga tidak ada kata terima kasih sebelum Injil datang. Dan saya mengecek kepada ibu saya Boruta Barat, dia besar, ibunya Boruta Julu, dia besar di Lagu Buti. Saya selalu tanya ketika ibu masih hidup, Oma, tikidak danak ko mau dijaloho atta jauh syakala dohonon butuh halki. Beda nggak dong? Mau dipijapo anduri ni obar balokmu dohonon paula koni. Beda nggak dong? Jalan perlu paula koni rosa diri di menghadapi nina. Saya makin yakin rupanya kata terima kasih itu masih baru dalam kultur kita. Nanti kalau saya tanya sama Amang Bupati, berapa orang yang sering mengatakan terima kasih ketika Amang sudah menyampaikan bantuan? Jangan-jangan jumlahnya juga minoritas. Persis seperti 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, cuma 1 yang berterima kasih. Saudara-saudara, karena itu kita perlu treatment, kita perlu kesengajaan, kita perlu kesungguhan menjadikan tema Bona Tahun, tema ibadah syukur awal tahun ini meresap menjadi karakter, menjadi daging kita. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya. Karena itu mari Amang dan Inang, kita ajari anak-anak kita sejak kecil, mari kita ajari murid-murid kita sejak kecil untuk mengatakan terima kasih. Dan mari kita membiasakan diri kita mengatakan terima kasih, Mauliate. Ketika kita menerima kebaikan, apakah itu dari atasan, dari pimpinan, dari kolega, dari bawahan, dari anak, dari pembantu, atau dari siapapun, kita pantas mengatakan terima kasih, Mauliate. Apalagi bila kebaikan itu kita terima dari Tuhan. Yang kedua, rasa syukur kepada Tuhan mendorong kita selalu gembira dan bahagia. Yang pertama tadi kebaikan Tuhan mendorong kita bersyukur. Maka yang kedua, rasa syukur itu mendorong kita selalu gembira dan bahagia. Didasdasi roha Mauliate itu kita Amang dokot Inang asa marlas ni roha. Saya mau menyampaikan sebuah kebenaran yang sangat penting. Ada korelasi, ada hubungan langsung antara rasa syukur dengan kegembiraan. Orang-orang yang tahu dan mampu bersyukur atau berterima kasih adalah orang-orang yang selalu riang dan gembira dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak tahu dan tidak mampu bersyukur, hidupnya selalu murung, mutung, apalagi istilahnya. Kenapa? Ketika kita selalu bersyukur, orientasi kita kepada apa yang sudah ada. Tapi ketika kita tidak tahu bersyukur, orientasi kita selalu kepada yang tidak ada atau yang kurang. Ketika kita bersyukur, orientasi kita selalu kepada yang positif.
Tapi ketika kita tidak tahu bersyukur, orientasi kita selalu melihat kepada yang negatif. Ketika kita tahu bersyukur, kita selalu berorientasi kepada kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita tidak tahu bersyukur, orientasi kita selalu kepada kesalahan dan kesalahan, kekurangan dan kekurangan. Karena itu, amang inang, mari kita ingatkan diri kita. Rasa syukur itu membuat kita gembira dan bahagia. Siapa di antara amang dan inang yang mau hidupnya gembira? Tidak hanya di hari Natal, tidak hanya di tahun baru, tapi sesudah Natal selesai, sesudah pesta tahun baru selesai, kita tetap gembira. Jawabnya, penuhilah hati kita dengan rasa syukur dan terima kasih. Isi dosyak kita amang inang, naneng marlas ni roha di bagasan ari-ari ni ngoluna. Alusna diguruhan ma mandok mauliate. Mandok mauliate tu di bata, nang mandok mauliate tu dongan joma. Mari kita mengejar cita-cita, mari kita mengejar mimpi-mimpi kita, tapi jangan lupa gembira, jangan lupa bahagia. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang gembira dan bahagia. Sebab itulah Paulus mengatakan berulang-ulang dalam surat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Mula-mula disosohon apostol Paulus HP di bagasan kurungan doibana, marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani, sahali nari hudo marlas ni roha mahamu. Saudara-saudara, kegembiraan dan kebahagiaan kita bukan hanya nanti di sorga, tapi juga sekarang ketika kita hidup di toba. Kita tidak hanya gembira dan bahagia nanti sesudah kita mati, sesudah kita masuk ke sorga, tapi kita akan juga gembira dan bahagia sekarang ketika kita hidup di toba, di tanah Batak, di Indonesia ini. Saudara-saudara, saya pendeta KBP. Nah, lebih 30 tahun, 31 tahun, aku tadi ibi pandita. Dan ngulu aku stres, manang stroke, alani HKBP. Boto nukok persoalan, ya KBP. Ali dan ngulu aku stroke alani. Jadi itu kudok pakadongan pimpinan, nang tua ke pandita dah. Rugi dua mau stroke ala di persoalan niko. Panang di dia piau di bahan, tong doa seraku. Ala buang, modal roh kelas rohaku, gabe bolong mah, 3 tahun, 4 tahun, tikin mulutku. Bah, saya neh. Saya mau mengajak kita seperti itu, abang inang. Jangan tunggu nanti sesudah kita kaya. Jangan tunggu nanti sesudah sembuh. Jangan tunggu nanti sesudah persoalan selesai baru kita gembira. Jangan tunggu nanti sesudah 2 juta wisatawan datang ke Toba ini. Sekarang kita diajak untuk bergembira. Kita diajak untuk bahagia. Bagaimana caranya? Salah satu, hiduplah selalu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Biar caranya. Asal las rohani bagi bagasan ari-ari ngulunima. Tago bima rohatai dohok roha mauliat itu di bata nang tu dongan joma. Amang inang bisa bayangkan kalau di kantor atasan amang inang kerjanya cuma marah-marah, pulang muruk-muruk di kantor. Ulat tu jago, inak tapi muruk-muruk. Lawi benar minggu, tongpan kita yang muruk-muruk, siang manggatan, sopino palasan na. Balau mamakta itu lapo, anggo di lapo, dan adong na muruk-muruk. Dumpe minat siang lapo, muruk-muruk mamakta. Bagaimana hidup dalam kemarahan? Karena itu kami mengajak lingkungan Kabupaten Toba yang mengambil tema unggul dan bersinar. Salah satu perwujudannya adalah pertama-tama lingkungan Kabupaten Toba juga harus menjadi lingkungan yang gembira.
Kantor-kantor kita adalah kantor yang gembira. Gereja kita adalah gereja yang gembira. Onan kita adalah onan yang gembira. Pesta-pesta adat kita juga adalah pesta yang gembira, bukan pesta yang mutu dan penuh persoalan. Si Batak hebat do, kita Batak warna pesta ale kok persoalan di bagasan. Mula mandok mula kok persoalan dan pesta si Batak hera sidang do pesta teh. Yang ketiga, hati yang gembira mendorong kita sehat dan semangat bekerja dan berkarya. Yang pertama tadi, kebaikan Tuhan mendorong kita bersyukur. Rasa syukur mendorong kita untuk gembira. Dan yang ketiga dan terakhir, hati yang gembira itu mendorong saudara dan saya untuk semangat bekerja dan berkarya. Ibadah awal tahun ini Amang Inang mengawali pekerjaan kita di tahun 2023 ini. Mari kita melakukannya dengan hati yang riang, meneruskan pekerjaan kita sebagaimana subtema dan sebagaimana telah berkali-kali berulang kali dinyatakan. Kita punya pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Ketika Bapak Presiden telah menetapkan Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, dan nanti bulan depan kita mengadakan perhelatan internasional Formula 1 H2O di Baligi ini, kita didorong menyukseskannya. Kita didorong menyukseskannya, tantangan yang besar ini. Tapi Amang Bupati, ada mujizat ku tengok tadi ketika masuk ke Baligi. Bersih kali Baligi ya Mang. Bersih kali Baligi kita ini. Pertanyaan saya dalam hati, apakah sesudah Formula 1 berakhir, Baligi kita ini tetap segini bersihnya? Harap halak nasing di son, kolak kita do. Ya do disadar dan pala liling, nasa tahu kami di Tarutung tinggal. Si Pata melumar minggu au, marsak doang. Biar bay non nami Tuhan, songonon, marsoba tuho. Gereja nami pedang hias, halaman dadang hias. Apalagi di Pudina. Bahkan di balik langgaran ini medang hias. Dang murkau turwasi alisada tangyaku. Tuhan tambahi masa halakku. Tuhan tambahi masa halakku soman pandita au asa siak hatakku turuas unang diborokon sampaki dinaso ingananda. Amang Inang, ada 4 lembaga menurut kami yang paling bertanggung jawab membuat Toba ini bersih. Pertama pemerintah, kedua gereja, ketiga lembaga adat, keempat sekolah atau perguruan tinggi. Percayalah Amang dan Inang, Toba tidak mungkin menjadi kawasan destinasi super prioritas kalau tidak bersih. Kalau halaman kita, jalan kita, pasar kita, gereja kita, kantor-kantor pemerintahan kita berceceran sampah plastik. Kebetulan saya sudah mengunjungi tempat-tempat wisata di Itali, di Swiss, di Amerika Utara, di Selandia Baru. Tidak kalah keindahan Danau Toba kita. Cuma satu kekalahan kita, kata-kata Naulo dan hias. Saya berani mengatakan dari mimbar ini, mohon maaf Amang Bupati, saya izinkan saya mengatakan dari mimbar ini, jangan ngaku sebagai pendeta, apalagi sebagai pimpinan gereja, kalau tidak berwibawa mengajari luasnya, meletakkan sampah pada tempatnya. Aluna kolan hamia toh. Unang barang mando, audo kepala sekolah, audo guru, abe,
undang siak hatana tu sesiamna tu muridna asa unang dibolokon sampah plastiki itu alaman isi kolai. Dan bagaimana mungkin Amang Inang mengaku saya tokoh adat, saya raja adat, tapi ternyata tidak cukup sahalanya meminta semua masyarakat adat jangan buang sampah sembarangan sesudah pesta. Karena parimpar pudi itu mengguradi mah, itu kadis mah, itu sudah dipartogi nami mah. Amang Inang cuma satu menurut kami kunci sukses para wisata Toba. Kita buat Toba ini bersih, halamannya bersih, kampungnya bersih, gerejanya bersih, onamnya bersih, jalannya bersih, kantornya bersih 24 jam. Dari hari Senin sampai hari Minggu, sebelum dan sesudah event atau pesta, bersih. Dan mari kita uji, apakah kita tega atau berani meninggalkan halaman rumah Amang Bupati ini nanti dengan kotak-kotak makanan, dengan bekas-bekas kemasan minuman berserakan. Mari kita uji. Amang Inang, nggak usah lah, menurut kami nggak usah lah, kadang saya nggak bisa berbicara terlalu tinggi, tapi menurut saya sangat sederhana menyukseskan Toba sebagai kawasan wisata. Kita buat bersih, dan yang kedua kita tanam pohon dan bunga sebanyak-banyaknya, bukan cuma satu, kita tanam pohon dan bunga sebanyak-banyaknya. Dan pengalaman saya sebagai pendeta HKBP, ketika di halaman gereja ditanam pohon dan bunga, tensi para halado juga turun ke bemor badai. Jadi mulai nengdami kita, nengdami masyarakat taswa 5 pohon sagudang-gudang na asa turun tensi ta. Selamat tahun baru Amang partogi nami. Selamat tahun baru mah di kita saluhutna di pasu-pasu mah di Bapak Toba gawe destinasi super wisata di pasu-pasu mah ulaun labalgai Formula 1 H2O gawe sangat di warna gawe las roha di kita saluhutna martaniang na kita alili Bapak kusombahan maho hukut mandok mauliate disudah denggan ni basam nang kucalohani di bagasan ari-ari ni ngulu nami. Mau lihat Tuhan nunga disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus manau maposu pola mate di haul pinar silang asal madua kami Tuhan siang dosa dohot siang hamatiani. Mau lihat Tuhan ala nunga nilai koton dintong di porbadia itu galup kami jalan mau lihat Tuhan ala nunga dia ho kami gadi anak konmu asa tarju kami tuh ho di bagasan tong dim ali Amang Tuhan meleto kami Tuhan saluhut basa-basami Tuhan meleto kami saluhut pangalusionmu dia katangiang nang siho ni rohanami Tuhan meletokan masa luhut pandonganmu, pangurupionmu di bagasan gulu nami. Tuhan meletokan Tuhan kehadiran ni panggomgomi nami, pamareta nami. Lumori amanami Presiden Joko Widodo, dok sude Menteri Kabinetna, amanami Gubernur, cara khusus amanami Bupati, dohot Wakil Bupati. Amang Sitorus dokot Simanjunta Tuhan gohi marohal nami dokot hamolia teon asa hupuji kami guarmu Tuhan jala marhiti-hiti roha mauliate itu kan las roha nami manggula aka ulon nami jala jalo ma Tuhan hamolia teon ni roha nami i gabi pilihan nami tuho pasu-pasu masalut na kami Tuhan Holan mga sahon, gowar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si Hop-Hop kami.